Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video saya kali ini, saya akan berbagi pengalaman atau sharing dengan teman-teman mahasiswa tentang salah satu program yang telah disiapkan oleh UT dan akan segera dimulai, yaitu adalah program tugas mata kuliah atau TMK. Nah, apakah TMK itu? Mari kita pelajari hal tersebut bareng-bareng agar teman-teman dapat paham dan dapat melaksanakan TMK itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam video saya kali ini juga saya sertakan playlist beserta link playlist tersebut di deskripsi sehingga teman-teman dapat melihat sharing saya melalui video-video yang menurut saya penting untuk teman-teman perhatikan demi kelancaran kalian dalam melaksanakan TMK atau tugas mata kuliah tersebut. Nah, silakan teman-teman simak video saya ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman juga sudah tahu apakah itu TMK. Nah, pada kesempatan kali ini saya ajak teman-teman untuk membuka katalog UT, khususnya katalog penyelenggaraan universitas terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang kalian lihat di layar, maka di sini saya sudah membuka tentang tugas mata kuliah atau TMK. Jadi tugas mata kuliah disediakan untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa, namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial. Nah, dari apa yang sudah saya baca tadi, ini menjelaskan tentang syarat keikutsertaan TMK. Syarat bahwa mata kuliah tersebut akan terdaftar atau bisa ikut dalam program TMK atau tugas mata kuliah. Saya ulangi lagi bahwa mata kuliah yang sudah diregistrasikan, jadi mata kuliah tersebut sudah diregistrasikan, dalam artian sudah registrasi mata kuliah, sudah registrasi SKS-nya oleh mahasiswa, namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial. Tapi mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial, yaitu TTM, Tuton to Web, pada semester berjalan. Nah, saya ulangi lagi bahwa mata kuliah yang bisa masuk ke dalam TMK atau tugas mata kuliah adalah mata kuliah yang sudah diregistrasikan SKS-nya, sudah diregistrasikan mata kuliahnya, tetapi mata kuliah tersebut tidak terdaftar di tutorial apapun. Misalnya tutorial tatap muka atau TTM, tutorial online atau Tuton, tutorial webinar atau tuweb. Jadi tidak terdaftar di TTM atau Tuton atau tuweb pada semester itu. Dengan kata lain, jika mata kuliah tersebut terdaftar di TTM atau terdaftar di Tuton atau terdaftar di tuweb, maka mata kuliah tersebut tidak akan masuk dalam TMK atau tidak akan mendapatkan TMK, tugas mata kuliah. Nah, kalau misalnya mata kuliah tersebut terdaftar TTM atau Tuton, tapi dalam kondisi tertentu saya tidak tahu, kemudian mahasiswa tidak melaksanakan, apakah bisa terdaftar TMK? Maka saya yakin juga tidak akan terdaftar TMK, karena secara sistem mata kuliah tersebut sudah terdaftar di TTM atau Tuton atau tuweb. Jadi prinsipnya adalah mata kuliah tersebut tidak terdaftar sama sekali dalam tutorial apapun. Ya, dalam tutorial apapun tidak ada. Termasuk mata kuliah tugas akhir program atau TAP, atau mata kuliah karya ilmiah atau karil. Nah,
kemudian mata kuliah praktikum atau praktik itu juga tidak akan masuk atau mendapatkan TMK atau tugas mata kuliah. Jadi mari kita pahami bareng-bareng. Nah, jika ada penjelasan saya yang mungkin kurang tepat teman-teman, mungkin teman-teman memperoleh informasi valid yang lebih baik, silakan teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Nah, tugas mata kuliah berbentuk soal esai atau project diberikan dalam 3 kali tugas. Tugas 1, 2, 3. Jadi ada 3 tugas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa TMK ini isinya hanya tugas, jadi hanya berisi tugas. Setiap mata kuliah ada 3 tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, tugas 3, atau mungkin tugas tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, silakan nanti dilihat di dalam web TMK tersebut. Nah, misal jika teman-teman itu dalam 1 semester berjalan itu menempuh 5 mata kuliah, per mata kuliah 3 tugas, maka teman-teman harus mengerjakan 15 tugas. Ya, jadi prinsipnya adalah per mata kuliah itu ada 3 tugas, 1, 2, 3. Dan pada jadwal yang sama tentu teman-teman harus mengerjakan semua tugas di mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya, tugas mata kuliah berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir mata kuliah. Sudah jelas ya, jadi silakan teman-teman pahami semuanya ini. Nah, teman-teman, tentu teman-teman ketika tadi tentu sudah paham tentang mata kuliah tersebut, apakah ada tugas mata kuliahnya atau tidak. Itu kemudian di video saya yang dahulu, teman-teman juga bisa melihat video saya yang ini, yaitu yang judulnya Login TMK kok tidak terdaftar. Nah, ketika teman-teman silakan melihat video saya ini sampai selesai. Nah, login TMK ini kenapa tidak terdaftar? Berarti mata kuliah tersebut, mata kuliah yang teman-teman ikuti pada semester berjalan tersebut memang sudah terdaftar di tutorial, mungkin TMK, mungkin Tuton, mungkin Tuweb. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan. Jadi saya rasa sudah jelas. Kemudian di video saya selanjutnya, teman-teman tentu harus mengetahui ya. Setelah teman-teman itu tadi sudah tahu apakah teman-teman sudah terdaftar TMK atau tidak. Kalau seperti yang saya contohkan saat ini teman-teman, itu jika teman-teman membuka web TMK yaitu tmk.ut.ac.id. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Ketika saya membuat video ini memang untuk TMK 2022.1. Nah, ini jadwalnya sudah ada. Nah, ketika teman-teman login, kemudian teman-teman memasukkan NIM 9 angka ya, dan setelah ada proses garis merah itu selesai dan tidak ada notifikasi bahwa Anda bukan peserta TMK, maka teman-teman otomatis terdaftar sebagai peserta TMK atau mata kuliah yang kalian ikuti itu bisa mendapatkan TMK atau tugas mata kuliah. Ini dapat teman-teman ikuti atau perhatikan dalam hal ini. Nah teman-teman, di video saya yang kali ini teman-teman bisa melihat sampai selesai tentang tugas mata kuliah atau TMK, yaitu jadwal TMK 2022.1, dimana saat ini saya memang membuat video di 2022.1. Pada prinsipnya TMK ini dari semester ke semester itu tidak ada perubahan yang signifikan. Paling hanya ada perubahan sedikit yang saya yakin teman-teman bisa mengikuti. Nah, dari sini teman-teman juga bisa mempelajari jadwal TMK tersebut. Silakan dipahami dengan sungguh-sungguh supaya nanti tidak ada kendala. Nah, ketika teman-teman sudah yakin terdaftar di TMK, kemudian teman-teman sudah tahu jadwalnya,
teman-teman dapat melihat berbagai cara di video saya ini, yaitu cara login TMK itu bagaimana, kemudian cara unduh naskah soal TMK itu bagaimana, dan yang terakhir adalah cara unggah jawaban atau BJT TMK. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di video saya ini, Kemudian teman-teman, agar teman-teman lancar dalam mengikuti TMK, terus terang saya sudah menyiapkan video yang dahulu, dan teman-teman silahkan ikuti panduan saya di video ini. Karena video saya ini saya buat itu ketika ada kendala mahasiswa ketika mengerjakan TMK. Kemudian saya sampaikan sharing melalui video. Nah, teman-teman wajib siapkan ini agar lancar dan tidak ada kendala. Kecuali itu, nanti juga jika teman-teman itu mengalami kendala tentang tidak bisa unduh soal atau tidak bisa unggah jawaban, teman-teman bisa men-setting hal-hal yang saya sampaikan melalui video ini. Nah, alangkah baiknya teman-teman, sebelum teman-teman itu mengikuti atau melaksanakan TMK, teman-teman silakan lakukan sesuai panduan yang ada dalam video saya ini. Jadi nanti teman-teman ketika akan melaksanakan TMK, teman-teman sudah siap dan lancar, tidak ada kendala. Kemudian pada video saya yang ini juga ada solusi tidak bisa unduh naskah soal TMK. Nah, silakan teman-teman pelajari video-video saya ini dengan baik, dan video-video saya ini akan saya sertakan di deskripsi, akan saya buat playlistnya, sehingga teman-teman nanti tidak perlu cari video kemana-mana, cukup klik playlist, maka teman-teman akan mendapatkan panduan atau solusi dari hambatan ketika teman-teman mengerjakan soal TMK. Jadi teman-teman, saya ingatkan bahwa teman-teman yang mendaftarkan atau teman-teman yang sudah registrasi mata kuliah, maksudnya adalah registrasi SKS-nya, registrasi mata kuliahnya, dan mata kuliah tersebut tidak terdaftar di TTM atau Tuton atau Tuweb, maka tentu saja mata kuliah tersebut akan otomatis mendapatkan tugas mata kuliah atau TMK. Sedangkan jika mata kuliah tersebut terdaftar di TTM atau Tuton atau Tuweb, maka mata kuliah tersebut tidak akan mendapatkan TMK atau tugas mata kuliah. Jadi saya yakin teman-teman syarat ini sudah jelas. Nah, untuk melihat itu teman-teman juga bisa melihat lip atau lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah. Yang lip itu juga bisa teman-teman dapatkan melalui SIA UT. Nah, begitu teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman, jika memang teman-teman itu terdaftar di TMK atau mata kuliahnya mendapatkan TMK, teman-teman harus mengetahui jadwalnya. Silakan dikuasai jadwal itu dengan baik. Kemudian kuasai berbagai cara tentang login TMK, cara unduh naskah soal TMK, dan cara unggah jawaban atau BJT TMK. Kemudian siapkan hal-hal seperti yang saya sampaikan di video ini. Ini sangat penting. Saya pastikan video ini sangat penting dan teman-teman bisa ikuti video-video panduan saya ini. Jadi silakan teman-teman siapkan sebelum teman-teman menjalani atau melaksanakan TMK. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga membantu teman-teman. Dan sekali lagi, jika teman-teman punya pengalaman yang lain yang bisa membantu teman-teman mahasiswa yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Mari saling melengkapi, memberikan informasi terbaik. Dan jika di video saya ini ada masa registrasi yang tidak sesuai ketika saya membuat video ini, itu tidak masalah. Yang penting
lihat esensinya atau substansi dari video yang saya buat tersebut ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan dengan baik. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahan di UT, tetap semangat pejuang-pejuang toga.